Perkenalkan, nama saya Selika Istiqomah dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya akan melakukan penyuluhan. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, agar kita senantiasa diberikan kesehatan serta hidayah oleh Allah. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita melakukan pembacaan ini, kita harus mengetahui TBC, penyakit ini. TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh basit atau kuman TBC. Ini dapat tertular melalui pernafasan seseorang yang mempunyai penyakit TBC ini. TBC dapat menyerang siapa saja dari golongan sosial apapun. Ketika kita tidak tahu, kita melakukan perkumpulan organisasi, tidak tahu kalau teman kita mempunyai penyakit TBC ini, kita berbicara seakan-akan kita tidak apa-apa, padahal kita tidak tahu apakah dia mempunyai TBC tersebut. Kita juga bisa akan terkena penularan tersebut. Dan TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya. Ini organ yang mempengaruhi atau penyerangan TBC ini juga akan dilakukan terhadap otak, tulang sendi, selaput otak, kulit, kelamin, dan lain-lain. Kewaspadaan itu pentingnya, jadi teman-teman hati-hati. TBC dapat disembuhkan dengan berobat teratur sampai selesai dalam waktu 6-8 bulan. Ini kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, akan adanya kelanjutan berikutnya. Peringanan, ini tuh peringanan. Disembuhkan dengan berobat teratur agar tidak semakin parah. Tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Merupakan penyebab kematian wanita yang lebih banyak dibanding karena persalinan dan nifas. Dan juga bila tidak segera diobati, 50% penderita TBC akan meninggal setelah 5 tahun. Ini penting ya, jadi untuk wanita lebih baik menjauhi TBC ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang keempat, banyak menyerang usia produktif 15-55 tahun dan anak-anak. Ketika anak-anak berteman dengan seusianya itu tidak mengetahui ataupun teman sekerabat, teman barulah dia tidak mengetahui, masih kecil, sebaiknya kita harus melakukan penyuluhan terhadap anak kita sendiri ataupun adik kita. Nah, ini tuh yang bagi usia produktif 15-55 tahun ini, untuk seusia kita, seusia meninggalkan. Yang kedua, fakta TB di Indonesia. Setiap 1 menit muncul 1 penderita baru TB baru. Setiap 2 menit muncul 1 penderita baru yang menular. Dan setiap 4 menit 1 orang meninggal akibat TB di Indonesia. Ini fakta TBC di Indonesia kita. Makanya kita harus tahu bahayanya TBC ini. Gejala penyakit TBC pada orang dewasa: batuk terus-menerus disertai dahak selama 3 minggu atau lebih. Ini biasanya bagi perokok. Kewaspadaan bagi orang perokok ini sangat penting, karena tidak tahu itu batuk gara-gara rokok atau gara penyakit ini
karena kita harus waspada terhadap itu. Yang kedua, kadang-kadang dahak yang keluar bercampur dengan darah. Ini juga lebih bahaya lagi, karena tercampur dengan darah tersebut. Sesak nafas, rasa nyeri dada, ini harus segera diobati, karena semakin parah TBC ini akan menggerogoti semua organ manusia, tubuh kita. Berkeringat malam hari walau tanpa aktivitas. Sering berkeringat bukan karena panas, tapi gara-gara diri kita ada masalah terhadap itu. Demam meriang lebih dari sebulan. Ini tidak terlalu dari gejala penyakit TBC pada orang dewasa ini. Terhadap kita seringkali menyepelekan, padahal itu semua dari ini harus diwaspadai, karena penyakit TBC ini sangat berbahaya. Yang ke gejala penyakit pada anak. Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Anak ditimbang setiap bulannya, selalu ditimbang, tapi turun selama 3 bulan. Ini dapat gejala dari anak tersebut. Tidak ada nafsu makan. Ini gejala demam lama dan berulang. Muncul benjolan di daerah leher, ketiak, dan lipatan paha badan kita. Batuk lama lebih dari 30 hari dan nyeri dada. Diare berulang dan tidak sembuh dengan berobat diare. Batuk lama lebih dari 30 hari dan nyeri dada. Diare berulang dan tidak sembuh dengan pengobatan diare. Ingat, TBC mudah menular pada anak, tetapi TBC pada anak tidak menular, karena pada anak yang terserang bukan di paru tapi di kelenjar. Bila ada kasus TBC anak, maka harus dicari sumber penularan di sekitarnya. Itu anak terkadang suka bermain, jadi dimohon ya untuk waspada terhadap anaknya. Bagaimana cara penularan TBC? Pada waktu berbicara, meludah ataupun batuk dan bersin, itu dapat penderita TBC akan mengeluarkan kuman-kuman. TBC akan menyebar kuman TB yang ada di paru-paru keluar udara dan bentuk percikan dahak itu. Kuman TBC disebut dapat dihirup orang sekitarnya dan menular pada orang-orang yang secara tak sengaja menghirupnya. Setelah kuman TBC masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman tersebut dapat menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya. Ini bisa menggerogoti, menyerang bagian organ dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya. Yang bagaimana memastikan penyakit TBC? Untuk mengetahui secara pasti seseorang penderita penyakit TBC diperiksa dahaknya, dahak, ketiak, bukan ludah. Yang penderita penyakit TBC diperiksa dahaknya, itu maksudnya dahaknya. Sama dengan riak bukan ludahnya. Memeriksa dahak harus dilakukan sebanyak 3 kali selama 2 hari. Jika hasilnya positif ada kuman, berarti orang tersebut penderita penyakit TBC tersebut.
Waktu pemeriksaan dahak adalah SPS, waktu pagi sewaktu. Sewaktu hari, dahak diperiksa di laboratorium selama sewaktu penderita datang dengan segala penyakit TB, dengan gejala penyakit TB. Pagi hari kedua, sehabis bangun tidur di esok harinya, keluarkan dahak, tampung dalam pot kecil yang diberi petugas, tutup rapat dan bawa ke unit pelayanan kesehatan UPK. Dengan ini di laboratorium diperiksa ya. Sewaktu hari kedua ini, penderita akan diminta mengeluarkan dahak lagi di UPK. Selanjutnya, akibat sosial yang disebabkan TBC ini mengurangi kebebasan bergaul. Makanya kebanyakan orang bergaul tidak tahu teman kita apakah punya penyakit tersebut, karena kita harus mengetahui teman kita, kerabat kita juga. Yang kedua, tidak dapat bekerja, hilangnya pendapatan keluarga. Produktivitas menurun, beban psikis yang harus ditanggung bersama keluarga dan masyarakat dapat tertular TBC. Lingkung menjadi tidak sehat akibatnya, karena TBC ini satu orang ketika di dalam lingkungannya dia akan mencemarkan TBC ini karena berdahak ataupun batuk, itu juga dapat menyebabkan penularan kepada masyarakat sekitarnya. TBC dapat dicegah dan disembuhkan. TBC dapat dicegah dengan memutus rantai penularan seperti COVID saat ini, yaitu dengan mengobati penderita TBC sampai benar sembuh, serta dengan pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat. TBC dapat disembuhkan dengan minum obat yang diberikan secara teratur oleh dokter sampai dinyatakan sembuh. Jadi tidak boleh berkumpul sama orang lain. Selanjutnya, bagaimana pengobatan TBC? Seseorang yang positif menderita penyakit TBC bila berobat di unit pelayanan kesehatan ini, puskesmas, rumah sakit, dan BP, mendapat obat TBC yang disebut Kombipak atau paket obat VDC yang semua diberikan secara gratis oleh pihak rumah sakit tersebut. Meskipun gratis, obat tersebut kualitasnya dijamin oleh pemerintah dan khasiatnya sama dengan obat patent atau bermerek. Strategis. Directive Overspread Treatment Scorecard dijamin persediaan obat yang bermutu, komitmen politis, diagnosis dengan mikroskop, pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, apakah tujuan pengobatan TBC? Penyembuhan penderita, pencegah kematian, mencegah kekambuhan, penurunan risiko penular. Ini baik untuk yang penderita TBC ya, karena dapat menyembuhkan penderita tersebut dan mencegah kematian pasien yang mempunyai penyakit TBC dan mencegah kekambuhan. Ini dapat
dapat kambuh sewaktu-waktu, menurunkan resiko penular. Ini juga dapat, dan juga di mana harus berobat di puskesmas, rumah sakit, DP 4 atau rumah sakit paru, dokter umum atau dokter spesialis. Selanjutnya, peran desa. Peran desa siaga masih toma kader atau surveillance penyuluhan masyarakat itu juga dengan rujukan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam media tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.